Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama. Dukung like, komen dan share-nya kakak. Selamat mendengarkan. Di malam pernikahan, Yeni Sang merencanakan segalanya. Semuanya diselesaikan dengan lancar seperti yang dia rencanakan. Dan wanita rendah hati itu layak bersaing dengannya. Dia benar-benar kewalahan. Terutama orang tua si Muyu semakin mencintai Yeni Sang setelah malapetaka orang yang begitu cantik bisa menjadi istri si Muyu, yang harus dianggap sebagai kekaguman mereka di kehidupan sebelumnya. Dan setelah melihat sikap tetua kedua dan anggota keluarga lainnya terhadapnya, Yeni Sang menjadi semakin puas. Tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dapat dia pahami. Di halaman keluarga Ye, saat ini, sudah ada sesosok yang berdiri di sini. Orang ini mengenakan gaun putih panjang tanpa noda. Saat ini dia sepertinya telah menyatu dengan ruang sekitarnya. Surga dan manusia adalah satu. Mereka yang dapat mengintegrasikan diri dengan dunia dan dapat melakukan semua ini pastilah orang-orang yang luar biasa. Pada saat ini, Yeni Sang juga sangat tertarik saat melihat pemandangan ini, meskipun dia tahu bahwa orang ini sangat berbakat, dan dia bahkan memiliki peluang tertentu untuk menjadi yang terkuat di dunia di masa depan. Tetapi sebenarnya ketika orang ini muncul, dia masih sedikit gelisah. Namun, orang ini akan menjadi suaminya. Jika si Muyu bercita-cita menjadi yang tertinggi dan tertinggi di masa depan, maka dia akan menjadi permaisuri. 3 hari telah berlalu sejak hari itu, dan saat membawa keluarga si Muyu ke keluarga Ye, dia juga mencoba menghubungi si Muyu, tetapi si Muyu seperti gunung es, membuat orang tidak bisa mendekat. Yeni Sang tidak terganggu dengan hasil ini, dan tahu betul bahwa sosok orang itu harus tetap ada di hati si Muyu saat ini, dan sama sekali tidak ada cara untuk menghapus orang itu dengan mudah. Namun, dia tidak terburu-buru. Dia punya cukup waktu untuk perlahan mendekati orang ini, lalu meninggalkan kesan yang tak terhapuskan di hatinya. Jika 1 hari tidak cukup, maka 2 hari. Jika 2 hari tidak cukup, maka 1 bulan. Orang mati sama sekali tidak berhak bersaing dengannya. Karena itu, Yeni Sang juga bisa menunggu. Dia juga tahu alasan terburu-buru, jadi dia hanya melihat orang di depannya diam-diam untuk sementara waktu, dan Yeni Sang juga tahu betul bahwa bahkan jika Yeni Sang tidak mengambil inisiatif untuk mengungkitnya, orang tua si Muyu akan mengambil inisiatif untuk menemukan si Muyu. Dengan kata lain, mereka semua mengungkapkan kepuasan mereka terhadap Yeni Sang. Untuk dapat menikah dengan Bai Fumei yang terkemuka seperti itu pasti asap dari kuburan leluhur si Muyu, dan si Muyu tidak memiliki apapun untuk dilawan. Kesalehan berbakti didahulukan, dan Yeni Sang sama sekali tidak percaya bahwa si Muyu akan bertindak tidak berbakti. Karena itu, dialah yang selalu mengambil inisiatif. Dan saat ini, si Muyu juga perlahan membuka matanya, dan mengakhiri latihannya. Dalam 3 hari emosinya berangsur-angsur menjadi tenang. Keluarganya musnah, kekasihnya pergi, dan semuanya membuatnya, yang selalu tenang, menjadi sangat gelisah, dan bahkan kultivasinya menjadi gila. Tentu saja, ada juga penganiayaan terhadap orang tua dan tetua dalam keluarga, yang membuatnya merasakan tekanan yang sangat besar. Awalnya, dia sudah menetap dan menghabiskan 100 tahun dengan cinta sejatinya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Setelah menyelesaikan latihan, mata si Muyu berangsur-angsur beralih ke kejauhan, di mana sudah ada sosok yang berdiri di sana, seseorang yang mengenakan gaun merah panjang, memperlihatkan tampilan menawan di setiap gerakan. Wanita ini pasti wanita pada tingkat kecantikan dan bencana banyak orang tidak bisa tidak ingin mencium Fang Ze ketika mereka melihat orang ini. Selain itu, kekuatan yang diwakili oleh wanita ini membuat semua orang menjadi gila. Kamu keluarga. Keluarga seperti raksasa ini memiliki kekuatan yang sebanding dengan klan kuno teratas dan kekuatannya terus berkembang. Yeni Sang juga putri dari patriark klan kuno ini. Jika dia bisa menikah dengan orang setingkat dewi, maka dia bisa menyelamatkan perjuangan ratusan tahun. Selama bertahun-tahun, saya tidak tahu berapa banyak Tian Jiao berharap untuk menikahinya, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Namun, si Muyu meliriknya, tetapi secara bertahap menariknya kembali. Entah kenapa, si Muyu bisa merasakan aura familiar dari wanita ini, yang sangat lemah, tapi itu membuatnya tidak bisa melepaskan diri. Si Muyu secara alami tahu bahwa ini bukan pertama kalinya Yeni Sang muncul di sini dalam 3 hari terakhir, tetapi orang ini secara naluriah membuat si Muyu merasakan tekanan yang sangat besar, dan mau tidak mau ingin menolak orang ini.
Ye Nisang secara alami memperhatikan tatapan si Muyu. Tetapi dia tidak peduli. Dia sudah berencana untuk pergi dari sini dengan sedikit berjinjit. Ye Nisang percaya bahwa suatu hari, si Muyu akan datang dan menceritakan semuanya secara langsung. Dan ketika si Muyu melihat adegan ini, tubuhnya tidak bisa menahan sedikit gemetar, dan kemudian, si Muyu juga melintas langsung dan muncul di depan Ye Nisang, berkata dengan sedikit dingin, "Kamu suka aku apa?" Si Muyu memandang Ye Nisang dan mengucapkan kalimat ini dengan hati-hati. Akhir-akhir ini, orang tuanya selalu memuji orang di depannya di telinganya, yang membuat si Muyu lambat laun menjadi sangat mudah tersinggung. Pada saat ini, Ye Nisang juga sedikit terkejut, dan pada saat ini, dia secara bertahap menunjukkan sedikit kelesuan. Dia sudah menduga apa yang akan dikatakan si Muyu padanya, tapi ini adalah pertama kalinya kata-kata seperti itu diucapkan. Saat ini, dia masih diam. Si Muyu memandang orang di depannya, lalu langsung menghela nafas dan berkata kepada Ye Nisang di depannya, "Latar belakang keluargamu dan identitasmu membuatmu menjadi luar biasa. Aku tidak memikirkanmu. Aku tidak tahu apa yang kamu sukai dariku. Bisakah aku mengubahnya? Kamu menyelamatkan keluarga kami. Untuk ini aku sangat berterima kasih padamu. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membalas kebaikanmu ini. Tapi aku sudah memiliki seseorang yang aku suka, jadi tidak bisakah aku mengubahnya?" Kata-kata si Muyu yang sedikit serius terdengar pada saat ini, dan langsung menghantam pikiran Ye Nisang seperti petir. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi dan mengapa itu terjadi? Pada saat ini, Ye Nisang mau tidak mau merasa sedikit tertekan. Dia tidak pernah berpikir bahwa hasil seperti itu akan terjadi. Mungkinkah dia, putri dari klan kuno, kalah dari orang mati? Ini benar-benar mustahil. Ye Nisang tertegun. Dia awalnya berpikir bahwa dia mengendalikan segalanya, tetapi dia masih tidak bisa mengerti apa yang dipikirkan orang di depannya. Di titik mana aku lebih rendah darinya? Melihat orang di depannya, Ye Nisang akhirnya menanyakan kalimat ini saat ini. Dia bertanya pada dirinya sendiri apakah itu bakat, latar belakang atau aspek lainnya. Dia jauh lebih baik daripada wanita tidak berguna itu. Tapi di depan orang ini, dia gagal total. Bagaimana mungkin dia, yang sombong dan sombong, menerima kenyataan ini? Ambil saja 3.000 air encer untuk diminum, dan satu orang sudah cukup di hatiku. Melihat orang di depannya, si Muyu tidak bisa menahan nafas, dan berkata kepadanya, "Dengan identitas dan latar belakangmu, secara alami tidak akan ada kekurangan pelamar yang hebat di sekitarmu. Jadi mengapa membuang waktumu denganku?" Petik 2. Jika bukan karena kendala keluarga, aku khawatir aku sudah lama pergi dari sini. Si Muyu juga langsung mengucapkan kalimat ini saat ini, karena dia tahu betul bahwa keluarganya dapat diberkati oleh keluarga ini, dan dia mungkin tidak dapat melepaskan diri darinya. Begitu dia pergi dari sini, keluarganya pasti akan dikucilkan atau bahkan dibunuh oleh seluruh keluarga Ye. Enggan, gila, Ye Nisang juga secara langsung dikendalikan oleh gelombang emosi negatif di benaknya saat ini. Dia selalu menjadi putri surga yang bangga, tidak peduli apa yang dia butuhkan, dia bisa mendapatkannya dengan mudah. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa pada orang ini di depannya, dia benar-benar dikalahkan. Hehe, aku mengerti. Kali ini aku mengaku kalah, tapi dia bahkan tidak bisa mencoba untuk menang. Orang mati tidak bisa mengalahkanku apapun yang terjadi. Apa yang tidak bisa saya dapatkan, maka dia juga tidak bisa mendapatkannya. Melihat si Muyu di depannya, Ye Nisang juga mengucapkan kata-kata ini secara langsung saat ini, dengan sedikit kedinginan di matanya. Dan ketika si Muyu mendengar kalimat ini, wajahnya berangsur-angsur menjadi sedikit lebih dingin, dan kemudian dia berkata kepada orang di depannya dengan sedikit niat membunuh, "Apa yang kamu katakan? Katakan lagi." Liu Chenyu sudah mati. Melihat orang di depannya, Ye Nisang tidak menyembunyikan apapun, dan memberitahu hasilnya kepada si Muyu. Pada saat ini, dia hanya ingin membalas dendam pada orang di depannya. Dia tahu betul bahwa ketika si Muyu mengucapkan kata-kata ini, tidak mungkin bagi mereka berdua untuk berkumpul, karena mereka tidak bisa mendapatkan orang ini. Mereka akan menghancurkan orang ini sepenuhnya. Kamu juga harus sangat jelas bahwa dunia ini adalah dunia para pejuang. Jika dia meninggalkan tempat perlindunganmu tanpa kekuatan apapun, maka dia tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Kamu terus mengatakan bahwa kamu menyukainya, tetapi antara keluarga dan dia, kamu masih memilih untuk tinggal di keluarga daripada menjaga sisinya. Jika kamu selalu bisa melindunginya, aku khawatir dia tidak akan mati begitu parah.
Orang biasa harus memiliki kehidupan orang biasa, dan tidak boleh ikut campur dalam dunia prajurit. Jika bukan karena obsesimu, mungkin dia bisa menghabiskan hidupnya dengan cara biasa, tapi jika dia terjerat denganmu, dia pasti akan mati. Sialan Anda, melihat orang di depannya, si Muyu secara bertahap memiliki niat membunuh yang mengerikan yang terpancar dari tubuhnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang di depannya akan berani melakukan hal yang keterlaluan seperti itu. Pada saat yang sama, saat ini, dia juga mengerti betapa bodohnya dia melakukan hal seperti itu. Dia seharusnya memikirkan adegan ini sejak lama. Awalnya, dia berpikir bahwa selama dia meninggalkan sisinya, maka Liu Chenyu pasti tidak akan terlibat dalam perselisihan ini dan bisa hidup damai, tetapi dia tidak berpikir bahwa dia tetap akan mati pada akhirnya. Kamu memang memiliki bakat luar biasa dan kekuatan besar, tapi kamu bukan lawanku sekarang. Karena tidak ada cara untuk membuatmu jatuh cinta padaku, maka aku ingin kamu selalu mengingatku. Benar, dia mati di tanganku. Ambil liontin giok ini dan gulingkan. Kapan kamu bisa membalas dendam? Kapan kamu akan kembali padaku? Mungkin aku akan memberitahumu apa yang dia katakan sebelum dia meninggal. Ye Nisang memandang orang di depannya, dan mengucapkan kata-kata ini secara langsung, lalu perlahan melepas liontin giok dari tubuhnya, dan melemparkannya ke depan si Muyu. Pada saat ini, si Muyu memandangi liontin giok di depannya dengan keinginan samar untuk menghancurkannya, tetapi ragu sejenak, dan mengepalkan liontin giok itu erat-erat di tangannya. Sebelum itu, ada beberapa hal yang perlu dia konfirmasi. Jika Liu Chenyu benar-benar mati di keluarga Ye, maka dia harus membuat keluarga ini membayar mahal. Memikirkan hal ini, dia tidak banyak bicara, dan pergi dengan cepat. Dan ketika si Muyu meninggalkan keluarga Ye juga langsung mengeluarkan perintah berburu. Kota Tianling, api di tangan Liu Chenyu juga perlahan-lahan padam pada saat ini. Dan ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan perasaan sedikit lebih terkejut di wajah mereka. Apakah ini masa lalu mereka? Dan kemudian, pertanyaan seperti itu perlahan muncul di benak semua orang. Adapun di belakang, Liu Chenyu melirik orang-orang di depannya, lalu berkata, ketika saya dipenjara di sini secara tidak sengaja, jiwa Yupei langsung dilepaskan. Hanya saja pada dasarnya tidak mungkin mengulangi dengan kemampuan kita saat itu. Mungkin itu berkah Tuhan. Secara kebetulan, kami mendapat keterampilan, seni merebut rumah. Melalui teknik merebut rumah, jiwa seseorang dapat melekat pada tubuh orang lain. Setelah mendengar kata-kata Liu Chenyu, semua orang secara bertahap menjadi lebih waspada. Dan pada saat ini Liu Chenyu juga langsung berkata kepada orang-orang di sekitar ini, meskipun saya tahu itu bertentangan dengan keharmonisan surga, tetapi untuk bersama orang yang saya suka bersama, lagi pula, saya masih tidak tahan godaan dan berlatih teknik ini. Namun, reinkarnasi surga, langkah merebut rumah ini, meskipun kekuatannya sangat kuat, tetapi setelah rumah direbut, saya hanya dapat menunjukkan kekuatan orang yang telah dirampok. Lagi pula kerugian semacam ini tidak sekali dan untuk selamanya. Seiring berjalannya waktu, tubuh ini akan menjadi semakin menjijikkan bagiku, jadi waktu yang bisa aku gunakan untuk kehilangan tubuh akan semakin lama. Semakin pendek dan pendek, Anda hanya dapat menemukan tujuan Anda berikutnya lagi dan lagi, menikmatinya, dan tidak dapat melepaskan diri. Semua orang terdiam saat mendengar kata-kata Liu Chenyu. Teknik merebut rumah terlalu mendominasi dan bertentangan dengan keharmonisan surga, jadi tentu saja seseorang harus membayar harga yang sesuai. Namun, saat ini, mata semua orang tertuju pada Liu Chenyu. Tentu saja lebih banyak orang yang memperhatikan apa tujuan Liu Chenyu. Dengan kata lain, apa tujuan si Muyu? Menurut situasi saat ini, tubuhku tidak bisa bertahan lebih dari setahun. Dalam setahun, aku harus memilih tujuan lain. Liu Chenyu juga langsung mengatakan kalimat ini saat ini, dan semua orang menelan tanpa sadar saat ini. Jika Liu Chenyu tidak memberitahu mereka tentang ini, bahkan jika ada orang di samping mereka yang diam-diam direnggut oleh Liu Chenyu mereka bahkan tidak tahu. Namun, teknik merebut rumah bertentangan dengan keharmonisan surga. Bahkan jika itu untuk merebut orang berikutnya, tidak mungkin bagiku untuk bertahan terlalu lama dalam situasiku saat ini. Mata Liu Chenyu berangsur-angsur menjadi sedikit lebih kecewa, tapi ini juga hal yang masuk akal. Dengan kekuatan Liu Chenyu saat ini, orang di belakang Liu Chenyu yang ingin merebut rumah juga pasti orang yang kuat, tetapi di dunia ini, jumlah wanita yang kuat sangat terbatas. Oleh karena itu, tidak mudah bagi Liu Chenyu untuk menemukan tujuannya.
Namun, belum lama ini, saya mendapatkan metode yang dapat mengubah hasil ini, yaitu menciptakan dunia baru. Mata Yenisang berangsur-angsur menyapu semua orang, dan kemudian berkata, kami menyebut dunia baru ini alam dewa. Di dunia baru ini, akan ada kumpulan aura langit dan bumi yang jauh melampaui dunia biasa. Di dunia itu, aturan alam semesta bahkan bisa disembunyikan. Bangun saja dunia seperti itu, dan kemudian secara alami kamu bisa menyingkirkannya. Seni merebut rumah, kerugian. Selain itu, menurut informasi yang kami terima, jika alam dewa yang sebenarnya didirikan, maka pada saat itu, bahkan orang biasa pun dapat memperoleh kehidupan yang hampir tak ada habisnya di alam dewa. Kamu harus sangat jelas bahwa meskipun kita memiliki kekuatan yang besar, akan selalu ada beberapa orang di sekitar kita karena keterbatasan bakat. Setelah kekuatan mereka mencapai batasnya, tidak ada cara untuk menerobos dan kemudian dalam tahun-tahun yang panjang, menunggu untuk mati. Bahkan jika kamu telah menjadi dewa pertempuran, kamu masih tidak berdaya. Kamu hanya bisa melihat orang-orang ini menjadi tua dan mati. Namun, ada peluang di depan Anda sekarang. Jika Anda berhasil membangun alam dewa, maka semua masalah akan diselesaikan saat itu. Sebagai salah satu pendiri alam dewa, Anda dapat memimpin orang-orang penting memasuki alam dewa dan menikmati hidup yang kekal. Liu Chenyu memandang orang-orang di depannya dan mengucapkan kalimat ini saat ini. Bahkan karakternya secara bertahap menjadi lebih mendambakan di matanya ketika dia mengucapkan kalimat ini. Penciptaan alam dewa memang sesuatu yang penuh godaan. Saat ini, orang-orang di sekitar juga sangat tersentuh saat mendengar kata-kata ini. Di depan kehidupan yang kekal, tidak ada orang yang tidak tersentuh oleh ini. Mungkin, saat ini, mereka tidak perlu khawatir orang-orang di sekitar mereka akan meninggalkan mereka, karena mereka masih cukup muda dan kuat. Mereka masih punya banyak waktu untuk menemani orang yang mereka cintai, tetapi suatu hari, mereka juga harus menghadapi kenyataan kejam bahwa orang-orang di sekitar mereka akan pergi. Sama seperti Si Muyu dan Liu Chenyu. Jika ada keberadaan alam dewa, bahkan jika Liu Chenyu tidak memiliki basis kultivasi, selama dia berada di alam dewa, dia dapat memiliki kehidupan yang tak terbatas, dan kemudian dia tidak akan memiliki begitu banyak hal. Oleh karena itu, dengan adanya alam dewa, bahkan orang-orang ini sedikit tergerak. Terutama Murong Batian, generasi dewa petarung yang lebih tua. Dewa petarung ini memiliki kekuatan yang sangat kuat dan umur panjang, tetapi justru karena inilah orang-orang ini lebih kesepian daripada yang lain. Mitra dan kerabat dari zaman yang sama dengan mereka mungkin telah lama meninggal, dan orang-orang dalam keluarga ini adalah keturunan mereka, atau bahkan generasi berikutnya. Justru karena itu, meskipun mereka seperti Santo pelindung dalam keluarga, seringkali mereka memilih untuk tidak ikut campur dalam urusan keluarga, dan lebih memilih untuk menutup pintu secara langsung. Ada beberapa orang penting di hati setiap orang, jadi setiap orang sedikit lebih didambakan saat ini. Pada saat ini, ketika Murong Qingcheng melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan nafas, dan kemudian berkata langsung kepada Liu Chenyu, alam dewa. Memang tempat yang dirindukan orang, tetapi pendirian alam dewa membutuhkan banyak usaha. Harganya pasti tidak akan kecil, kan? Ketika Murong Qingcheng mengucapkan kata-kata ini, wajah orang-orang di sekitarnya berangsur-angsur pulih. Alam dewa memang telah melampaui harapan semua orang. Banyak orang berharap untuk membangun alam dewa yang kuat, tetapi secara alami, pendirian alam dewa tidak dapat berjalan mulus. Ketika Liu Chenyu mendengar kata-kata Murong Qingcheng, dia juga mengangguk langsung dan berkata, ya. Jika alam dewa dapat didirikan dengan mudah, maka dia tidak perlu menggunakan metode ekstrim seperti itu. Kerja sama antara kedua pihak mungkin dapat dilakukan mencapai hasil yang lebih baik. Pastikan untuk mendirikan alam dewa. Ketika kata-kata Liu Chenyu jatuh, wajah semua orang menjadi sedikit lebih terkejut, dan perasaan buruk secara bertahap muncul dari tubuh semua orang. Jika kamu ingin membangun alam dewa, kamu perlu mengumpulkan aura langit dan bumi dari berbagai benua. Liu Chenyu melirik semua orang dan berkata langsung kepada orang-orang di depannya, buka jalan dari benua penciptaan ke alam yang lebih rendah. Di satu sisi, memang aura langit dan bumi dari benua penciptaan dapat ditanamkan di alam bawah, tetapi selama kita mau, kita juga bisa membiarkan aura langit dan bumi dari benua penciptaan menjarah aura benua lain. Ketika aura langit dan bumi di sebuah benua dijarah, maka benua ini perlahan akan kehilangan vitalitasnya, dan akan semakin sulit untuk mengolah orang-orang kuat di benua ini. Di benua Douqi pada awalnya,
Karena kurangnya sumber kaisar, tidak ada pembangkit tenaga listrik Doudi baru yang lahir selama puluhan ribu tahun. Jika aura di benua itu dijarah untuk membangun alam dewa, maka pada saat itu benua ini akan menjadi lebih tandus dan dunia praktisi akan menjadi lebih kejam. Sumber daya terbatas dan hanya yang kuat yang dapat menikmati sumber daya yang lebih baik. Pendirian alam dewa jelas merupakan hal yang bermanfaat bagi orang-orang yang telah berdiri di puncak. Bahkan dewa perang yang kuat tidak dapat menjamin bahwa orang-orang di sekitarnya tidak akan jatuh di depannya satu persatu, meninggalkannya sendirian pada akhirnya, sendirian. Namun, setelah mendirikan alam dewa, selama mereka memasuki alam dewa, hampir setiap orang akan memiliki kehidupan tanpa akhir. Ini jelas merupakan hal yang menggoda. Namun, karena alasan ini, banyak orang akan membayar mahal untuk pendirian alam dewa. Di jalan kultivasi, itu sangat kejam. Untuk mengolah sumber daya, banyak orang mati-matian merebut satu-satunya sumber daya, hanya untuk mempercepat kecepatan kultivasi mereka sendiri dan menjadi pembangkit tenaga listrik puncak di dunia ini. Namun, meskipun dunia praktisi sekarang sangat kejam, persaingan tidak begitu sengit di daratan yang memiliki aura langit dan bumi yang melimpah. Bagaimanapun, mereka hanya perlu mencapai tingkat alam tertentu, barulah mereka dapat bercita-cita. Posisi Doudi. Lalu pergilah ke dunia baru. Namun, untuk benua seperti benua Douki, dunia praktisi mungkin menjadi sangat kejam. Untuk satu-satunya kesempatan, akan selalu ada orang yang mempertaruhkan dunia, mengambil risiko dan bahkan melancarkan perang untuk mencapai tujuan-tujuan mereka sendiri. Saat ini, daratan akan disapu perang lagi. Saat ini, banyak orang menelan tanpa sadar. Inilah tujuan sebenarnya Simuyu, untuk membangun alam dewa yang unik. Kejadian ini memang merupakan peristiwa yang menggembirakan bagi yang kuat, tetapi merupakan bencana bagi mereka yang berada di bawah. Dan pada saat ini, mata semua orang secara bertahap tertuju pada Liu Chenyu, dan wajahnya secara bertahap menjadi sedikit lebih penasaran. Jadi dalam keseluruhan rencana, peran apa yang dimainkan Liu Chenyu? Merasakan aura terkunci di tubuhnya, Liu Chenyu juga langsung tersenyum saat ini, seindah bunga. Hitung waktunya, mereka seharusnya datang. Pada saat ini, mata semua orang secara bertahap tertuju pada Liu Chenyu, dan mata semua orang menjadi sedikit lebih waspada. Firasat buruk berangsur-angsur muncul saat ini. Setelah itu, semua dewa petarung menjadi sangat jelek. Dalam kehampaan, disertai dengan semburan fluktuasi ruang, sosok satu demi satu juga keluar secara langsung saat ini, dan mata setiap individu secara bertahap terkunci pada dewa pertempuran di kota Tianling ini. Orang-orang ini mengenakan pakaian yang sama, dan semuanya ditutupi jubah hitam. Mereka sama sekali tidak bisa melihat penampilan mereka dengan jelas, tetapi ada aura kuat yang memancar dari mereka. Dan ketika sosok terkemuka melihat Liu Chenyu, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit lebih tidak berdaya di wajahnya. Dan kemudian menghela nafas, lupakan saja, karena tujuanmu telah tercapai, maka kamu harus pergi dari sini dulu. Suara ini agak tua, meskipun dia sedikit tidak puas dengan Liu Chenyu karena menceritakan semua rencananya kepada orang-orang di sini. Tetapi bagaimanapun juga, sulit untuk menyalahkan orang ini. Dalam beberapa tahun terakhir, orang yang benar-benar menderita dan benar-benar disiksa adalah Liu Chenyu sendiri. Jika bukan karena dia, mungkin semuanya akan berbeda. Ketika Liu Chenyu mendengar kata-kata ini, matanya berangsur-angsur menyapu pria berbaju hitam. Dia sudah merasakan kekuatan orang-orang berbaju hitam ini, tetapi dia tidak menyangka bisa mengumpulkan begitu banyak orang dalam waktu sesingkat itu. Tapi masuk akal untuk memikirkannya, bagaimanapun, benua penciptaan sangat besar, dan dengan Simuyu menguasai seluruh benua, dia dapat sepenuhnya menghubungi orang-orang kuat dari pesawat lain. Di dunia ini, tidak pernah ada kekurangan orang yang melakukan apapun untuk mencapai tujuan mereka. Bersama-sama orang-orang ini dapat membantu Simuyu berhasil menyelesaikan tujuannya. Aku sudah memberitahumu semua tentang rencana dan tujuannya. Mengenai apakah kamu bisa menghentikannya, aku khawatir kamu hanya bisa mengandalkan kemampuanmu sendiri. Setelah Liu Chenyu selesai mengucapkan kalimat ini, tubuhnya berkelebat dan menghilang ke dalam kehampaan saat ini, dan dia bahkan tidak bisa menyadari kemana dia pergi. Dan ketika Liu Chenyu meninggalkan kota Tianling ini, semua orang di kota Tianling telah memperhatikan perubahan di langit melihat sosok 12 pria berjubah hitam. Semua orang sudah merasakan gelombang tekanan kekuatan tak terbatas. Mata ke-12 orang ini juga berangsur-angsur tertuju pada beberapa dewa pertempuran. Tetapi saat ini mereka tidak banyak bicara.
dan ke-12 orang itu juga bubar secara langsung. Ke-12 orang itu terletak di seluruh orientasi kota Tianling. Di tangan ke-12 orang ini, ada kerucut kristal berbentuk kerucut, dan saat ini, mereka juga langsung menancapkan kerucut kristal di tangan mereka ke tanah. Hentikan mereka. Setelah melihat adegan ini, bahkan Murong Batian merasa sedikit lebih bermartabat. Meskipun mereka tidak mengetahui fungsi dari kerucut kristal ini, mereka juga sangat jelas bahwa sejak orang-orang ini datang ke sini, tujuan mereka jelas tidak sederhana, dan mereka tidak boleh dibiarkan mengamuk di sini saat ini. Setelah mengucapkan kalimat ini, Murong Batian sudah mengambil langkah pertama, dan ada aura menakutkan yang memancar darinya, dan dia sudah tiba di depan pria berkepala hitam dalam sekejap. Kemudian telapak tangan yang menakutkan juga langsung menamparkan pria itu, dalam warna hitam. Pada saat ini, ketika pria berjubah hitam melihat pemandangan ini, dia hanya bisa mencibir sedikit lagi, lalu dia langsung mengangkat tangannya dan membanting ke arah Murong Batian. Alam dewa akan segera selesai. Ini adalah fakta yang tidak dapat dihentikan oleh siapapun. Saya ingin menyarankan Anda untuk tetap di dalam dengan patuh. Ketika saatnya tiba, saya dapat mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidup Anda. Jika Anda beruntung, Anda bisa bahkan memasuki alam dewa. Jika ada yang berani melawan, maka mereka akan dibunuh tanpa ampun. Telapak tangan biasa pria berjubah hitam itu juga langsung menamparkan tubuh Murong Batian, dan pada saat ini, tubuh Murong Batian juga terbang terbalik, dan wajahnya tidak bisa menahan rasa takut. Apapun yang terjadi, pria berjubah sebenarnya memiliki kekuatan yang begitu kuat. Pada saat ini, dewa pertempuran lainnya juga bergerak, tetapi meskipun kecepatan mereka cepat, 12 kerucut kristal langsung dimasukkan ke tanah oleh mereka saat ini. Dan saat 12 kerucut kristal tenggelam ke tanah pada saat yang sama, penghalang yang kuat juga muncul untuk menutupi seluruh kota Tianling saat ini. Pada saat ini, 12 kerucut kristal semuanya dimasukkan ke dalam tanah, dan 12 berkas cahaya naik, berkumpul menjadi penghalang dan menutupi kota Tianling. Kota Tianling ini telah menjadi pusat benua ini selama periode waktu ini. Ketika serangan ini mendarat di pesona ini, Ling Yunyan juga merasakan tekanan yang mengerikan. Pada saat ini, dia tidak dapat menahan tekanan secara langsung, dan memuntahkan seteguk darah. Pada saat ini, tubuhnya juga langsung jatuh ke tanah. Pada saat ini, Murong Qingcheng juga datang ke sisi Ling Yunyan dalam sekejap, lalu menangkap tubuhnya. Pada saat ini, semua orang di kota Tianling secara bertahap menjadi tegang. Bagaimanapun, bahkan orang yang kuat di tingkat dewa pertempuran tidak dapat menghancurkan penghalang ini, dan bahkan menderita serangan balik yang besar karena menghancurkan penghalang ini. Ketika Murong Batian melihat adegan ini, dia sedikit terkejut, dia tidak pernah berpikir bahwa adegan ini akan terjadi. Dan pada saat ini, ketika ke-12 pria berjubah hitam di luar penghalang melihat pemandangan ini, mereka mau tidak mau merasa sedikit lebih jijik di wajah mereka. Ke-12 kerucut kristal ini mengumpulkan energi paling murni dari beberapa pesawat. Ketika menyerang penghalang yang dibentuk oleh 12 batu kristal ini, itu setara dengan dibombardir oleh beberapa pesawat pada saat yang bersamaan. Meskipun pesawat yang lebih rendah ini tidak sebanding dengan benua Genesis, ada juga beberapa benua yang dapat menumbuhkan banyak petarung yang kuat. Semua energi dari pesawat-pesawat ini telah disegel di dalam kristal-kristal ini oleh mereka melalui cara-cara khusus. Dan kristal-kristal ini juga merupakan fondasi energi bagi mereka untuk membangun seluruh alam dewa di masa depan. Jadi bagaimana mereka bisa dihancurkan dengan begitu mudah? Pada saat ini, aura menakutkan terpancar dari 12 pria berjubah hitam, dan suara gemuruh dari pria berjubah hitam terkemuka terakhir juga terdengar saat ini. Sebagai penjaga pesawat, saya memanggil semua makhluk spiritual di benua ciptaan untuk membantu kami menciptakan alam dewa. Ketika alam dewa selesai, kami akan menjalani kehidupan yang sama seperti langit dan bumi. Saat alam dewa selesai hancur, semuanya akan hilang. Pria berkepala hitam juga mengucapkan kalimat ini secara langsung saat ini, dan kalimat itu segera menyebar ke sekitarnya seperti guntur. Segera, semua orang di seluruh benua penciptaan telah mendengar kalimat ini, terutama nama yang memproklamirkan diri dari orang ini membuat semua orang tanpa sadar terkejut. Penguasa pesawat, nyatanya, semua orang di benua Genesis pasti sudah tidak asing lagi dengan judul ini. Tapi master pesawat selalu sangat misterius, bahkan orang yang sudah lama tinggal di benua ini tidak tahu siapa master pesawat di benua penciptaan. Sekarang tiba-tiba sekelompok orang berlari keluar, dan sekelompok orang ini mengaku sebagai penjaga penguasa pesawat.
Tapi ini juga bisa menjelaskan mengapa masing-masing jubah hitam ini memiliki kekuatan yang begitu kuat. Sebagai penjaga penguasa pesawat, orang-orang ini juga harus disukai oleh penguasa pesawat, sehingga kecepatan peningkatan kekuatan mereka tidak sebanding dengan orang biasa. Tidak ada keraguan tentang kekuatan mereka, tetapi kata-kata mereka mengejutkan seluruh benua. Saya tidak tahu berapa banyak roh langit dan bumi yang ada di benua penciptaan, tetapi sekarang mereka benar-benar ingin memanggil semua roh langit dan bumi, yang telah sepenuhnya melampaui kognisi semua manusia. Banyak orang kuat di daratan berkumpul di kota ini. Tetapi pada saat ini, ketika orang-orang kuat ini melihat 12 sosok di langit, mereka tidak bisa menahan rasa takut di wajah mereka, meskipun mereka sudah berharap bahwa si Muyu tidak akan pernah mengirim semua dewa pertempuran ke dunia, pertempuran yang menentukan tanah. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia telah meninggalkan sebanyak 12 dewa pertempuran. Ke-12 orang ini berdiri dalam kehampaan, seperti ke-12 dewa perang, memiliki postur yang tak terkalahkan. Dan pada saat ini Murong Batian mau tidak mau melambaikan tangannya. Tangannya masih gemetar saat ini. Melihat pria berjubah hitam di atas langit ini, mau tidak mau dia merasa sedikit lebih takut. Ketika dia melawan pria berjubah hitam tadi, dia menemukan bahwa dia sangat tertekan. Pria berjubah hitam ini sepertinya sengaja mengendalikan kekuatannya saat bertarung melawannya. Jika tidak, dia tidak hanya akan sama seperti sekarang, tetapi hanya terluka ringan, dan dia mungkin kehilangan separuh nyawanya. Pada saat ini, mata semua orang secara bertahap tertuju pada pesona di sekitarnya. Pusat kekuatan abadi dan tertinggi di kota Tianling ini. Ketika mereka melihat pesona ini, mereka mau tidak mau ingin keluar dari kota Tianling ini. Mereka sangat jelas bahwa mereka tidak dapat berpartisipasi dalam konfrontasi dari pusat kekuatan tingkat dewa pertempuran, jadi meninggalkan kota Tianling saat ini adalah hal yang paling penting. Pada awalnya, mereka berpikir bahwa pembangkit tenaga listrik di tingkat abadi harus memainkan peran di kota Tianling ini dan memberikan kontribusi tertentu ke benua ini. Tetapi sekarang setelah melihat konfrontasi antara pembangkit tenaga listrik, mereka menyadari bahwa kekuatan pembangkit tenaga puncak yang sebenarnya di depan mereka, mereka tidak ada apa-apanya, mereka tidak lebih dari sekelompok semut. Tetapi ketika mereka sampai pada pesona ini, mereka menemukan bahwa pesona ini telah sepenuhnya mengisolasi kota Tianling ini dari dunia luar, dan sama sekali tidak ada cara untuk meninggalkan pesona ini. Ketika orang-orang di sekitar melihat pemandangan ini, mereka merasa sedikit lebih terkejut di wajah mereka. Tentu saja, beberapa orang berpikir bahwa mereka mungkin dapat memecahkan lubang kecil dengan kekuatan mereka, dan kemudian meninggalkan kota Tianling ini. Tetapi mereka menemukan bahwa serangan mereka jatuh pada pesona ini, dan itu tidak berpengaruh sama sekali, dan bahkan pesona ini tidak memiliki riak sedikit pun. Saat melihat pemandangan ini, banyak pembangkit tenaga abadi dan tertinggi juga perlahan mengungkapkan sentuhan keputusasaan. Pada saat ini, ketika para dewa pertempuran di langit melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan perasaan panik di wajah mereka. Mata Murong Batian berangsur-angsur tertuju pada penghalang ini, dan kemudian dia berkata kepada Ling Yunyan di sampingnya, "Gadis kecil, kamu seharusnya mewarisi kekuatan destruktif dari lelaki tua itu. Coba lihat apakah kamu dapat menyingkirkan penghalang ini." Batas rusak. Pada saat ini, Ling Yunyan mengerutkan kening ketika dia mendengar kalimat ini, tetapi dia masih tidak banyak bicara. Sudah ada kekuatan yang menakutkan dari tubuhnya, dan kemudian seberkas cahaya besar dipancarkan langsung dari jarinya dan membombardir penghalang ini. Semua orang di kota Tianling juga telah mendengar kata-kata pria berbaju hitam ini. Wajah semua orang mau tidak mau menjadi sedikit lebih terkejut, dan mereka tidak pernah berpikir bahwa pemandangan seperti itu akan muncul. Ada banyak roh langit dan bumi di benua penciptaan, tetapi roh langit dan bumi ini selalu tersembunyi di pelosok benua. Aturan di dunia praktik selalu bahwa siapapun yang dapat menemukan roh langit dan bumi ini, maka roh langit dan bumi ini adalah milik mereka. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa orang-orang berbaju hitam ini berani menggunakan metode seperti itu untuk merekrut semua roh langit dan bumi. Tetapi pada saat ini, pria berbaju hitam juga mendengus dingin, lalu mengucapkan beberapa kata dingin pada saat ini. Sebagai penjaga penguasa pesawat, saya dengan ini memanggil 3 pohon keramat besar untuk muncul. Pada saat ini, pria berbaju hitam juga mengucapkan kalimat ini secara langsung, dan nadanya berangsur-angsur menjadi sedikit lebih arogan. Ketika kata-kata pria berbaju hitam itu jatuh, semua orang langsung mendidih. Ini adalah 3 pohon suci legendaris.
Dikatakan bahwa 3 pohon keramat besar muncul sekali belum lama ini, dan saat itu menyebabkan banyak orang memperebutkannya. Hanya saja banyak orang tidak melihat 3 pohon suci besar pada waktu itu, tetapi sekarang mereka tidak menyangka bahwa pria berjubah hitam ini benar-benar memanggil 3 pohon suci besar berdasarkan kekuatannya sendiri. Tetapi ketika pria berjubah hitam mengatakan ini, tidak satu pun dari 3 pohon keramat yang muncul saat ini. Dan ketika pria berbaju hitam melihat pemandangan ini, wajahnya menjadi sedikit lebih dingin, dan kemudian dia tidak banyak bicara, dan sebuah tiang perlahan muncul di tangannya. Pada saat ini, dia juga langsung mengarahkan tiang di tangannya ke penghalang di depannya. Batu kristal ini memasuki penghalang tanpa perubahan apapun, tetapi pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di depan semua orang pada saat ini. Sebuah pohon kuno juga muncul langsung di bidang penglihatan semua orang. Pohon kuno itu tingginya hampir 100 meter, dengan cabang dan daun yang rimbun, dan ketika pohon kuno ini muncul, semua orang di seluruh benua sudah mendidih. Pohon kuno yang muncul di bidang penglihatan mereka pastilah pohon bodi kuno, salah satu dari 3 pohon keramat. Dikabarkan bahwa pohon bodi kuno dapat membantu seseorang berlatih, dan di pohon bodi kuno, seseorang dapat melalui siklus reinkarnasi. Setelah 100 generasi latihan, kekuatan jiwa orang ini akan menjadi lebih kuat. Terlebih lagi, pohon bodi kuno dapat melahirkan benih bodi dan bahkan hati bodi yang legendaris. Jika seseorang dapat memperoleh harta ini pada saat yang sama, kekuatannya dapat ditingkatkan dengan cepat. Pada saat ini, pohon bodi kuno juga perlahan memadat menjadi sebuah sosok. Sosok ini pasti jiwa pohon dari pohon bodi kuno. Pohon bodi kuno, tuanku ingin menciptakan alam dewa, apakah Anda bersedia mendukungnya? Jika alam dewa terwujud, Anda akan abadi dan menjadi pohon penjaga alam dewa. Pria berbaju hitam juga mengucapkan kalimat ini secara langsung saat ini, dengan sedikit nada yang kuat di nadanya. Meskipun dikatakan bahwa dia sedang bernegosiasi dengan jiwa pohon dari pohon bodi kuno di permukaan, jika jiwa pohon dari pohon bodi kuno berani menentang, maka dia akan menghancurkan pohon bodi kuno ini tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, pohon bodi kuno merasakan paksaan menyelimutinya, dan secara bertahap menjadi sedikit lebih takut. Sebagai salah satu dari 3 pohon keramat di benua penciptaan, ia harus menyadari beberapa hal, tetapi juga sangat jelas bahwa pada dasarnya tidak mungkin untuk menciptakan alam dewa, tetapi tidak menyangka bahwa seseorang akan berani mempertaruhkan ketidaksenangan di dunia. Jika itu di masa lalu, mungkin itu mungkin bersedia untuk menciptakan alam dewa, tetapi kerugiannya sebelumnya terlalu besar, dan belum pulih untuk sementara waktu. Meskipun penciptaan alam dewa juga sangat bermanfaat baginya, ia juga memahami bahwa penciptaan alam dewa juga akan memakan banyak biaya untuk itu, dan mungkin terhapus secara langsung dalam proses penciptaan alam dewa. Di bawah paksaan ini, secara alami tidak ada cara untuk membuat pilihan. Namun saat ini sudah ada pohon keramat yang muncul saat ini. Pohon keramat ini pasti pohon buah ginseng peringkat kedua di benua penciptaan. Dibandingkan dengan pohon bodi purba ini, goncangan pohon buah ginseng ini tidak diragukan lagi lebih kuat. Pohon buah ginseng ini sudah memiliki kelopak bunga yang mekar, namun jika diperhatikan dengan seksama, ternyata kelopaknya tidak seterang dulu, dan ada bekas layu yang samar. Dan di bawah tatapan semua orang, pohon buah ginseng ini, seperti yang diharapkan, juga memiliki jiwa pohon yang muncul saat ini. Manusia, kamu terlalu rakus. Alam dewa bukanlah sesuatu yang bisa kamu ciptakan hanya dengan mengatakan itu dibuat. Kamu pasti akan menderita pembalasan karena melahap energi dengan sembarangan. Pohon buah ginseng ini juga langsung mengucapkan kalimat ini saat ini, dengan nada sedikit ketidakpuasan yang kuat. Sebagai 3 pohon purba di benua penciptaan, mereka seharusnya paling akrab dengan perubahan energi di benua penciptaan. Sebagai salah satu pesawat paling kuat, benua penciptaan memiliki energi yang sangat menakutkan, tetapi energi ini pun tidak cukup untuk mendukung pembentukan alam dewa. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa manusia di depan mereka ini benar-benar ingin memusatkan semua energi di benua penciptaan untuk membangun alam dewa kecil. Sosok-sosok itu merasa sedikit lebih bingung saat ini, tidak tahu persis bagaimana mereka harus pergi di masa depan. Dengan pengaruh mereka di benua penciptaan, bahkan jika alam dewa benar-benar didirikan pada saat itu, maka mereka pasti akan bisa menjadi pohon pelindung dunia alam dewa. Tetapi mereka juga sama jelasnya bahwa ketika alam dewa didirikan, mereka juga harus berkorban besar. Meskipun mereka harus dapat pulih setelah pembentukan alam dewa, langkah pengorbanan ini mungkin di luar toleransi mereka.
Setidaknya satu hal yang dapat dipastikan adalah jika alam dewa benar-benar diciptakan saat ini, maka saya khawatir itu tidak akan dapat memenuhi janji aslinya sama sekali. Ketika alam dewa didirikan, semua bunga yang mekar kali ini akan layu. Tetapi saat ini, pria berjubah hitam itu tidak terlalu peduli, dan kata-katanya yang agak dingin terdengar saat ini. Jika alam dewa didirikan, manfaatnya bagi Anda akan jauh lebih besar daripada kerugian Anda. Jika Anda tidak setuju, maka tidak perlu ada. Pada saat ini, kata-kata yang agak mendominasi bergema di seluruh langit, dan ketika pria berjubah hitam itu menyelesaikan kalimatnya, matanya berangsur-angsur beralih ke kejauhan, di mana sebuah pohon kuno perlahan terbentuk. Pohon kehidupan kuno nomor 1 di benua kejadian. Pohon kehidupan kuno terlihat rimbun, dan memiliki aura yang memelihara semua yang ada di dalamnya. Sebagai pohon keramat nomor 1 di benua penciptaan, ia memiliki posisi yang tak tergoyahkan. Bahkan pohon bodi kuno dan pohon ginseng kuno sama sekali tidak sebanding dengan pohon kuno di depan mereka. Dengan penampilannya, aura dunia sekitarnya menjadi lebih kuat. Jika seseorang dapat berlatih di samping pohon kehidupan kuno ini untuk jangka waktu tertentu, kemajuannya akan pesat, dan tidak butuh waktu lama untuk menjadi orang yang paling kuat di dunia ini. Pohon kehidupan purba ini memiliki afinitas yang sangat kuat dengan energi langit dan bumi. Hilangnya energi langit dan bumi di benua penciptaan niscaya akan berdampak terbesar pada pohon kehidupan purba. Pada saat ini, jiwa pohon dari pohon kehidupan purba ini juga perlahan memadat menjadi bentuk dibandingkan dengan jiwa pohon dari pohon bodi kuno dan pohon buah ginseng. Jiwa pohonnya pasti tampak lebih kuat, jiwa pohon saat ini memadatkan dan membentuk itu seperti orang yang nyata, tidak berbeda. Pada saat ini, bahkan orang berjubah hitam secara bertahap menjadi sedikit lebih bermartabat saat melihat jiwa pohon. Dan pada saat ini, jiwa pohon dari pohon kehidupan kuno secara bertahap fokus pada penghalang di sekitarnya. Dan ketika melihat penghalang ini, ekspresinya menjadi sangat jelek. Sebagai kepala pohon suci, ia telah ada di benua ciptaan ini sejak lama, dan pengetahuannya secara alami jauh melebihi pengetahuan orang biasa. Ketika dia melihat pesona ini, dia mengetahuinya dengan sangat baik. Dunia jelas tidak sederhana. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa pesona ini memang untuk mengepung semua orang di kota Tianling di satu sisi, tetapi pada kenyataannya, fungsi yang lebih penting dari pesona ini adalah untuk melahap aura langit dan bumi di benua penciptaan dengan gila-gilaan. Benua penciptaan telah ada selama bertahun-tahun. Setelah bertahun-tahun konsumsi konstan ini, benua penciptaan tidak cukup untuk mengembun menjadi alam dewa, dan setelah mengembun menjadi alam dewa, meskipun dapat terus menyerap energi dari alam lain, itu tidak cukup untuk pesawat lain. Itu akan menyebabkan kerugian besar. Lepaskan cita-cita menciptakan alam dewa. Aku bisa berpura-pura bahwa apa yang terjadi kali ini tidak pernah terjadi. Jika kamu bersikeras melakukan ini, maka kami tidak akan pernah membiarkanmu memanipulasi kami bahkan jika kami mati. Pada saat ini, jiwa pohon dari pohon kehidupan purba juga mengucapkan kalimat ini secara langsung, dengan sedikit nada tegas. Pada saat ini, ketika orang-orang di sekitar melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan perasaan sedikit lebih ketakutan di wajah mereka. Mereka tidak pernah berpikir bahwa pria berjubah hitam ini mengatakan bahwa dia akan membiarkan 3 pohon keramat besar menciptakan alam dewa, dan dia benar-benar akan memaksa ketiganya. Semua pohon dewa besar muncul. 3 pohon suci besar itu jarang muncul sekali dalam ribuan tahun, dan setiap kemunculannya pasti akan menimbulkan sensasi yang luar biasa, tetapi mereka tidak pernah menyangka akan muncul 2 kali dalam waktu singkat. Ketika ke-12 pria berjubah hitam muncul di tempat 3 pohon keramat, mata mereka berangsur-angsur menjadi sedikit lebih dingin, tetapi mereka tidak menyangka bahwa ketiga pohon keramat itu begitu keras kepala. Pendirian alam dewa adalah kesimpulan sebelumnya. Jika Anda setuju, maka itu akan menjadi pelengkap. Jika Anda tidak setuju, maka kami harus menghancurkan Anda terlebih dahulu. Jika kami mengubah Anda menjadi nutrisi, maka roh langit dan bumi lainnya di benua penciptaan akan dihancurkan saat itu. Hal-hal juga harus dapat tumbuh dengan cepat. Pria berbaju hitam juga mengucapkan kalimat ini secara langsung saat ini, dan nadanya berangsur-angsur menjadi agak acuh tak acuh. Pendirian alam dewa membutuhkan dukungan dari berbagai roh langit dan bumi sebagai 3 pohon keramat, tidak diragukan lagi bahwa ketiga pohon keramat ini harus menjadi yang terpenting. Jika jiwa pohon dari 3 pohon keramat tidak mau bekerja sama, mereka hanya dapat menemukan cara untuk menghancurkan ketiga pohon keramat tersebut. Pada saat ini,
Ketiga pohon keramat mau tidak mau merasa sedikit lebih bermartabat ketika mereka merasakan aura menakutkan dari satu sama lain. Meskipun kekuatan mereka sangat kuat, masih mungkin untuk menggunakannya untuk pertahanan diri. Tetapi dalam menghadapi Engulfman gila seperti itu, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk secara bertahap kehilangan dukungan mereka. Pada saat ini, mereka juga merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan yang paling penting adalah mereka sangat jelas, jika mereka menyetujui permintaan untuk menciptakan alam dewa saat ini, maka saya khawatir tata letak hati-hati mereka sebelumnya mungkin tidak ada efek apapun. Mata mereka berangsur-angsur tertuju pada 12 pria berjubah hitam. Aura ke-12 pria ini begitu kuat sehingga mereka tidak bisa menahannya hanya dengan 3 pohon suci mereka. Dan saat ini, sudah ada semua jenis roh langit dan bumi yang muncul di luar kota Tianling ini. Ketika roh langit dan bumi ini melihat 12 pria berjubah hitam, mereka merasa sedikit lebih ketakutan. Namun, roh langit dan bumi ini menjadi bersemangat ketika mereka mendengar bahwa alam dewa akan segera diciptakan. Meskipun dikatakan bahwa menciptakan alam dewa membutuhkan pembayaran yang sangat mahal, begitu alam dewa tercipta, aura langit dan bumi di alam dewa harus menjadi lebih kuat. Pada saat ini, mata mereka berangsur-angsur tertuju pada orang-orang berjubah hitam ini. Tentu saja, semakin banyak makhluk spiritual di langit dan bumi tidak terlalu jelas tentang alam dewa, tetapi setelah mendengar bahwa mereka dapat tumbuh lebih cepat, mereka juga menjadi saya mendapat lebih banyak dan lebih bersemangat. Dan manusia di sekitarnya sudah diluruskan setelah melihat pemandangan ini, dan setiap roh langit dan bumi yang muncul di depan mereka sangat berharga. Jika itu normal, jika Anda bisa mendapatkan salah satunya, mungkin kekuatan mereka dapat meningkat pesat, tetapi sekarang roh langit dan bumi seperti itu benar-benar berkumpul di sini karena kata-kata pihak lain. Pada saat ini, ketika orang-orang di kota Tianling melihat pemandangan ini, mereka merasa sedikit lebih khawatir. Dalam waktu singkat, begitu banyak roh dari langit dan bumi berkumpul di sini. Jika semua roh langit dan bumi ini telah pergi ke apa yang disebut alam dewa saat itu, maka dunia praktisi di benua penciptaan akan menjadi lebih kejam saat itu. Pada saat ini, mata tokoh-tokoh Tao berangsur-angsur tertuju pada 3 pohon keramat terkemuka. Tidak diragukan lagi bahwa ketiga pohon keramat ini memainkan peran penting. Jika ketiga pohon keramat itu telah memutuskan untuk menciptakan alam dewa bersama, maka saya takut semua roh langit dan bumi semuanya akan memasuki alam dewa, di luar kota Tianling. Sebuah penghalang besar langsung menyelimuti seluruh kota Tianling, dan tidak ada yang bisa menembus penghalang ini dan pergi dari sini. Namun, pemandangan yang tak terbayangkan terjadi di luar pesona ini. Ke-12 pria berjubah hitam itu terpisah di satu sudut, tetapi di sekitar mereka, semua jenis roh langit dan bumi muncul. Wanian Ganoderma lucidum, dikabarkan dapat menghidupkan kembali orang mati, daging dan tulang. Teratai salju yang sangat dingin, dikabarkan bahwa jika orang dengan energi pertarungan atribut es mengambil teratai salju yang sangat dingin, tidak akan ada lagi kemacetan di jalan kultivasi. Nine Star Rainbow Berry, dikabarkan bahwa setelah mendapatkannya, kekuatannya dapat ditingkatkan secara signifikan. Segera setelah itu, makhluk spiritual langit dan bumi yang sama juga muncul langsung di depan semua orang. Semua roh langit dan bumi ini sangat berharga. Jika mereka ditempatkan di waktu normal, mereka pasti akan menyebabkan banyak orang berebut untuk mereka. Ada juga banyak alkemis tingkat tinggi di kota Tianling ini. Saat ini, para alkemis ini tidak dapat menahan diri lagi. Jika mereka bisa mendapatkan roh langit dan bumi ini, mereka pasti bisa mengubah roh langit dan bumi ini. Dinilai sesuatu sepenuhnya terwujud. Pada saat ini, orang-orang di kota Tianling ini berangsur-angsur menjadi sedikit lebih takut saat melihat pria berjubah hitam ini. Dalam satu pemikiran, mereka benar-benar menyatukan begitu banyak roh dari dunia di benua penciptaan. Dengan dukungan roh-roh dari dunia ini, itu akan cukup untuk perlahan menopang alam dewa. Apakah ini kengerian sebenarnya dari pelindung pesawat? Pada saat ini, pemimpin kelompok pria berjubah hitam ini juga perlahan-lahan mengarahkan pandangannya ke 3 pohon suci, dan tekanan yang menakutkan juga diam-diam muncul saat ini. Jika di benua penciptaan, lebih dari 2/3 makhluk spiritual dunia telah berkumpul di sini, selama mereka membantuku, maka tingkat keberhasilan kita dapat meningkat pesat. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu bersedia membantu kami, maka kamu akan memiliki tempat di alam dewa di masa depan. Tetapi jika kamu bersikeras untuk menolak, maka tidak akan ada tempat untukmu di dunia ini. Petik 2. Pada saat ini,
Pemimpin pria berjubah hitam juga mengucapkan kalimat ini, dan dia menjadi sangat kuat pada saat ini. Bagaimanapun, dia sangat jelas bahwa hanya dengan menyingkirkan ketiga pohon kuno di depannya dia dapat berhasil membangun alam dewa dengan bantuan roh langit dan bumi. Merasakan aura dari kelompok pria berbaju hitam ini. Pada saat ini, tiga pohon keramat juga berangsur-angsur terdiam, tidak tahu harus berbuat apa saat ini. Pasti ada risiko besar dalam menciptakan alam dewa, bahkan jika alam dewa benar-benar didirikan, hanya sedikit orang yang akan mendapat manfaat darinya. Pada saat ini, makhluk spiritual di sekitarnya secara bertahap terdiam. Lahir dan dibesarkan secara alami, makhluk spiritual langit dan bumi ini secara bertahap memiliki pikirannya sendiri. Setelah sekian lama, makhluk spiritual langit dan bumi ini juga dapat membuat keputusan sendiri. Saat ini, banyak orang di kota Tianling tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah mereka, dan mereka sudah merasakan paksaan besar yang menutupi kota Tianling ini. Jurang tak berujung. Ketika perubahan besar terjadi di benua penciptaan, perang di sini menjadi semakin intens. Mengandalkan kekuatannya sendiri dan kemampuannya sendiri, Si Muyu menarik banyak Tianhuo dan Tiansui ke sisinya, dan membudidayakan banyak pejuang yang kuat di tingkat dewa pertempuran. Namun, sampai batas tertentu, pembangkit tenaga listrik ini dipromosikan oleh Si Muyu melalui metode budidaya bibit meskipun pemilik asli dari tubuh ini mungkin juga memiliki kekuatan yang sangat kuat, masih belum ada cara untuk bersaing dengan orang-orang kuat di sisi manusia, dibandingkan dengan. Oleh karena itu, dalam beberapa konfrontasi sebelumnya, yang kuat di pihak manusia telah memperoleh keuntungan tertentu. Meskipun keunggulan ini hanya dangkal, setidaknya dalam hal moral, orang-orang ini perlahan-lahan mendapatkan keunggulan. Pada saat ini, perhatian Xiao Yan perlahan tertuju pada konfrontasi yang tidak jauh, dan konfrontasi ini secara alami adalah pertempuran antara King Lin dan Mialing Zisui. Setelah King Lin mewarisi kekuatan orang suci monster, kekuatannya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Yang paling penting adalah dia juga memiliki sepasang murid tiga bunga ular hijau yang aneh. Dengan sepasang mata khusus ini, dia dapat menekan sebagian besar orang ular. Hal yang paling beruntung adalah bahwa tubuh yang dikendalikan balik oleh Mialing Zisui adalah orang yang seperti ular. Jadi ini memberi King Lin kesempatan yang bagus ketika menghadapi King Lin, dia hampir dalam posisi pasif, status. Tentu saja, sebenarnya ada 3 pertempuran kali ini, dan manusia di 2 pertempuran lainnya semuanya ahli dari generasi yang lebih tua. Meskipun orang-orang kuat dari generasi yang lebih tua ini sangat sombong dan tidak memandang orang-orang kuat dari generasi yang lebih muda, orang-orang ini memiliki kekuatan yang melampaui orang biasa, dan mereka tidak memiliki kekuatan apapun dalam konfrontasi ini. Harapan semua orang. Dia memang telah memenangkan pertempuran dengan pengadilan suci ciptaan, membawa secercah harapan bagi manusia yang kuat. Namun, meski mereka memenangkan pertarungan melawan pengadilan suci penciptaan, mereka masih menderita banyak luka pada akhirnya. Lagi pula, orang-orang dari pengadilan penciptaan ini juga sangat menentukan. Setelah lawan manusia, mereka juga langsung meledak. Meskipun orang-orang kuat manusia ini memiliki kekuatan yang besar, mereka hanya bisa melindungi diri mereka sendiri ketika menghadapi orang kuat di tingkat dewa pertempuran yang meledakkan dirinya. Namun, meski tidak terbunuh, mereka juga terluka parah. Dalam waktu singkat, mereka mungkin benar-benar kalah dalam pertempuran. Dan pada saat ini, mata Xiao Yan berangsur-angsur tertuju pada lawan King Lin, dan saat ini Xiao Yan juga memikirkan apakah dia dapat mengambil kesempatan ini untuk menangkap yang ini. Dia sudah menebak dari pertarungan dengan Kaisar Tuoxie sebelumnya bahwa Si Muyu membuat pengaturan, dan tujuan sebenarnya mungkin tidak sederhana. Tetapi tidak jelas, jika dia bisa menangkap seseorang untuk diinterogasi, mungkin dia bisa perlahan-lahan kebenaran terungkap. Akhirnya, matanya berangsur-angsur tertuju pada orang ini, dan ketika orang ini didorong kembali oleh King Lin lagi, Xiao Yan juga bergegas menuju sosok ini dalam sekejap saat ini. Pria muda yang bertarung dengan King Lin tidak menyangka akan diserang oleh seseorang saat ini, dan dia tidak bisa menahan perasaan panik di wajahnya. Tetapi dia sudah merasakan tangan menekan dadanya dengan keras. Yu Wenxin memiliki air Mialing, dan dengan mengandalkan air Mialing, dia dapat menyembunyikan keberadaannya, bahkan orang yang lebih kuat darinya tidak dapat menemukan keberadaannya. Orang seperti itu adalah pembunuh terbaik, tetapi kali ini mereka bertarung 1 lawan 1, dan air pemadam tidak dapat memberinya bantuan yang berarti.
Ia lahir di keluarga Warcraft, dan tubuhnya adalah ular sanca raksasa mengandalkan bakat dan peluangnya yang luar biasa dalam proses kultivasi. Ia telah mencapai pencapaiannya saat ini selangkah demi selangkah. Namun, suatu hari, seseorang menemukan Yuan-Shin dan ingin Yuan-Shin bekerja sama dengannya. Yuan-Shin sendiri juga sangat kuat, jika seseorang menemukan dirinya tidak dapat dijelaskan, dan kemudian ingin bekerja sama dengannya, secara alami tidak mungkin bagi Yuan-Shin untuk setuju. Saat datang ke benua penciptaan, Yuan-Shin sudah merasakan kekejaman dunia ini. Yang kuat bisa menikmati banyak sumber daya, sedangkan yang lemah hanya bisa bertahan di bawah perlindungan yang kuat. Namun, dalam pandangannya, dunia ini seperti ini, seleksi alam, survival of the fittest. Namun, Yuan-Shin masih menganggap dirinya tinggi. Dia awalnya berpikir bahwa bakat dan kekuatannya harus dapat berjalan lancar di benua ini, dan kemudian bercita-cita menjadi yang terkuat di dunia ini. Namun, pada hari itu, kepercayaan tak terkalahkan benar-benar hancur. Orang itu jauh melampaui Yuan-Shin dalam hal alam, tetapi agar Yuan-Shin mengikutinya, dia langsung menekan alamnya ke tingkat yang sama dengan Yuan-Shin. Yuan-Shin diprovokasi oleh orang itu, dan setuju untuk bertarung dengan orang ini. Bagaimanapun, setiap orang yang bisa datang ke benua ini memiliki keyakinan bahwa dia hampir tak terkalahkan. Harga dirinya mencegah dia menolak provokasi ini saat ini, jadi dia menerima pertempuran pribadi ini. Meskipun pertempuran itu tidak adil, dalam pandangan Yuan-Shin, jika lawan telah menekan wilayahnya ke level yang sama dengan dirinya, bahkan jika dia bukan lawan orang ini, dia seharusnya bisa bertahan untuk waktu yang lama. Namun, Yuan-Shin salah, dan ketiga trik tersebut telah dikalahkan oleh orang ini. Bahkan, Yuan-Shin merasa jika lawannya mau, dia mungkin bisa mengalahkan dirinya sendiri hanya dengan satu gerakan. Setelah pertempuran ini, kepercayaan Yuan pada tak terkalahkan benar-benar hancur. Inilah orang kuat sejati di dunia ini. Setelah mengalahkan Yuan-Shin, lawan pun mengajak Yuan-Shin untuk bergabung kembali dengan barisan lawan. Saat ini, Yuan-Shin terguncang. Dia awalnya adalah orang yang kesepian. Mengandalkan melahap monster lain, manusia yang kuat perlahan mencapai posisinya saat ini. Akan sangat bagus jika dia bisa bergabung dengan sebuah camp. Dan, yang ini memberikan chip yang bagus. Di benua penciptaan, air roh pemadam berada di peringkat ke-20 dalam daftar Tian Sui. Mengandalkan air roh pemadam, seseorang dapat menyembunyikan keberadaan seseorang, lalu diam-diam mendekati target, membunuh target, dan kemudian melahap target. Namun, dia tidak menyangka akan bertemu lawan yang terlahir untuk menahannya. Jade Snake tiga murid bunga. Di dunia aslinya, dia juga tahu dari buku-buku kuno bahwa dunia ini memiliki sepasang mata yang dapat menahan sebagian besar ular dan perlahan menjinakkan semua ular. Ketika Anda bertemu seseorang dengan murid Jade Snake Trihua, Anda harus segera membunuhnya, atau memilih untuk mundur. Lagi pula, seseorang yang dapat memiliki murid tiga bunga ular hijau secara alami dapat menahannya. Jika dia tidak bisa mengalahkan orang ini, ada kemungkinan besar dia akan menjadi tawanan orang ini, dan kekuatannya sendiri akan menjadi ditelan sedikit demi sedikit. Ini hanyalah keberadaan kecurangan. Namun, dia tidak menyangka akan bertemu di sini. Pihak lain masih seorang gadis kecil yang lucu, tapi dia tidak lucu sama sekali saat dia bergerak. Meskipun Yuan-Shin ingin keluar dari pertempuran ini dengan cepat, dia masih sedikit tidak mau. Dia adalah petarung yang kuat di tingkat dewa petarung, jadi terlalu memalukan untuk pergi dari sini dengan begitu mudah. Oleh karena itu, meskipun sangat sulit untuk melawan orang di depannya, Yuan-Shin tetap bertahan. Namun, Yuan-Shin tidak pernah menyangka lawan tidak akan bermain kartu sesuai aturan. Seharusnya pertarungan satu lawan satu, namun salah satu lawan justru melancarkan serangan diam-diam saat ini. Ketika dia bertarung dengan King Lin, dia sudah lelah untuk mengatasinya. Tetapi ketika dia mundur, seseorang benar-benar melancarkan serangan padanya. Dia secara alami mengenal orang itu, dan orang itu sepertinya bernama Xiao Yan. Jika saya ingat dengan benar, lawan orang ini haruslah Kaisar kuno Tuoshe. Hanya menilai dari situasi di mana Kaisar kuno Tuoshe bertarung barusan, orang ini seharusnya telah memecahkan Kaisar kuno Tuoshe, dan orang ini terlalu tidak masuk akal. Ketika telapak tangan Xiao Yan datang di depan Yuan-Shin, Yuan-Shin tahu betul bahwa tidak ada cara untuk menghindarinya. Karena itu, maka itu hanya bisa melawan dengan keras. Lapisan sisik Qian secara bertahap muncul di tubuh Yuan-Shin, dan sisik ini langsung menutupi seluruh tubuhnya, dan kemudian tubuhnya membengkak dengan cepat. Hanya dalam waktu singkat,
sosok aslinya telah menghilang, dan ular piton raksasa yang panjangnya lebih dari 10 meter muncul di depan semua orang saat ini. Telapak tangan Xiao Yan juga mendarat langsung di tubuh piton raksasa ini, dan semua sisik di tubuhnya hancur saat ini, dan sisiknya juga langsung tersebar ke sekitarnya saat ini. Dan tubuh Yuan Xin juga jatuh dengan keras ke arah tebing di jurang tak berujung saat ini. Ketika Xiao Yan melihat pemandangan ini, dia juga langsung berkata kepada King Lin di sampingnya, King Lin, murid tiga bunga ular hijaumu adalah musuh bebuyutan ular, lihat apakah kamu dapat mengambil kesempatan ini untuk mengendalikannya. Xiao Yan juga tahu bahwa hanya ada satu kesempatan seperti itu, dan jika orang-orang di pengadilan penciptaan suci menyadarinya, maka hal seperti itu tidak akan pernah dibiarkan terjadi lagi. Jika Anda ingin menangkap orang berikutnya secara tiba-tiba, saya khawatir itu akan menjadi sangat sulit. Dada Xiao Yan sepertinya ditekan oleh batu besar, dan pada saat ini dia juga merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Melihat serangan Xiao Yan, King Lin samar-samar mengetahui pikiran Xiao Yan, dan ada dua lampu hijau yang memancar dari matanya, dan dua lampu hijau ini juga terbang ke arah Yuan Xin dengan cepat. Yuan Xin, yang baru saja diserang oleh Xiao Yan, sudah dalam ledakan amarah dan darah, tetapi dua lampu hijau jatuh di matanya, dan dia juga merasa kesurupan. Dua sinar virus menembus langsung ke mata Yuan Xin, dan tubuh Yuan Xin juga berguling saat ini. Serangan Xiao Yan mengumpulkan kekuatan yang sangat kuat, tujuannya adalah untuk menyebabkan kerusakan besar pada Yuan Xin dan membuat Yuan Xin lemah. Kemampuan persepsi Yuan Xin sangat kuat, dia berubah menjadi tubuhnya sendiri untuk pertama kalinya, mengandalkan kekuatan tubuhnya untuk menahan serangan Xiao Yan secara paksa. Hanya saja sekuat apapun tubuhnya, tidak mudah menerima jurus ini secara tiba-tiba, sisik di tubuhnya berceceran kemana-mana, dan dagingnya berdarah. Dan ketika tubuhnya lemah, kendali King Lin jatuh langsung ke tubuhnya saat ini, dan dia juga merasa tubuhnya sedikit lepas kendali. Mampu menjadi orang kuat di level God of War, dan bertarung sepanjang jalan, dia masih memiliki pengalaman tempur yang sangat kuat, dan pisau pendek telah muncul di tangannya. Tanpa ragu sedikit pun, pisau pendek di tangannya, tangan langsung menusuk ke arah lengan. Rasa sakit di tubuhnya membuatnya dalam keadaan bersemangat, dan dia menyingkirkan kendali King Lin untuk waktu yang singkat. Tidak banyak deskripsi tentang murid tiga bunga ular hijau dalam buku-buku kuno, tetapi dia juga tahu betapa menakutkannya orang di depannya. Begitu dia direduksi menjadi kemampuan murid tiga bunga ular hijau, maka dia hidup akan lebih buruk dari kematian hidup. Namun, ketika dia lepas kendali, dua sosok telah mendarat di samping Yuan Xin, dan kedua orang ini secara alami adalah Xiao Yan dan King Lin. Nyeri fisik pasti bisa membuatmu tetap terjaga, tapi kendali jade Snake San Huatong tidak dilepaskan dengan cara ini. Murid King Lin juga berangsur-angsur membesar, dan tiga bunga teratai bermekaran di kedalaman mata, yang sangat genit. Yuan Xin buru-buru ingin menutup matanya, tetapi kejutan jiwa jatuh langsung ke kedalaman jiwanya, dan dia segera kehilangan kesadaran. Wajah Xiao Yan berangsur-angsur menjadi sedikit lebih berhati-hati selama pertempuran sebelumnya. Kekuatan jiwa Xiao Yan telah dikonsumsi secara besar-besaran. Tetapi agar King Lin dapat mengendalikan orang di depannya dengan lancar, Xiao Yan masih mencoba mengendalikan orang di depannya. Dia serangan jiwa digunakan sekali. Kekuatan Yuan Xin masih sangat kuat, tetapi kekuatan jiwanya jauh lebih rendah dari Xiao Yan. Jadi di bawah pengaruh kekuatan jiwa ini, dia juga kehilangan kesadaran untuk waktu yang singkat. Cahaya yang dipancarkan oleh murid tiga Hua Ular Giok King Lin juga jatuh langsung ke tubuh Yuan Xin, dan kesadaran Yuan Xin perlahan-lahan ditekan. Dan pada saat ini, cahaya hijau zamrud yang jatuh di tubuh Yuan Xin juga perlahan menyatu menjadi dua kelopak cian yang tercetak di pupil Yuan Xin. Ini adalah kontrak Tuan Pelayan. Mengandalkan jade Snake Tri Huatong, King Lin dapat mengendalikan monster seperti ular, dan kemudian menandatangani kontrak dengan monster seperti ular ini, dan monster ini akan dikendalikan oleh King Lin. Dengan kontrak Tuan Pelayan, King Lin dapat mengontrol setiap gerakan monster ular. Setelah melakukan semua ini, Yuan Xin juga perlahan membuka matanya, dan mau tidak mau melihat dua orang di depannya dengan wajah sedikit kusam. Tentu saja, lebih banyak Yuan Xin jatuh pada King Lin. Orang dengan murid tiga Hua Ular Giok ini telah berubah menjadi tuannya saat ini. Aku tidak menghapus pikiranmu sekarang sehingga kamu dapat mempertahankan dirimu. Sebaiknya kamu patuh, jika tidak aku akan sepenuhnya menghapus pikiranmu dan mengubahmu menjadi budak. King Lin juga mengatakan kalimat ini saat ini. Ketika Yuan Xin mendengar kalimat ini,
Tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik, dan Xiao Yan melirik Yuanxin di depannya, ragu-ragu sejenak, lalu melemparkan botol batu giok ke Yuan Dao. Makan pil ini. Obatnya seharusnya bisa menekan tubuhmu. Yuanxin memandang Xiao Yan dengan sedikit jijik di matanya. Jika orang ini tidak ikut campur dalam pertempuran di antara mereka, dia tidak akan menjadi budak. Namun setelah merasakan lukanya sendiri, Yuanxin memakan pil tersebut meski hatinya enggan. Pupil ular hijau tiga bunga memang sangat sakti, namun bukan tidak mungkin untuk lepas kendali dari pupil ular hijau tiga bunga kali ini pertarungan belum usai. Mungkin mereka bisa menemukan kesempatan untuk menyingkirkannya, kontrol. Setelah obat mujarab ini masuk ke dalam tubuhnya, ia juga merasakan bahwa obat mujarab ini berubah menjadi arus hangat di tubuhnya, menyehatkan tubuhnya. Perasaan nyaman ini membuatnya merasa sangat nyaman. Pada saat ini, mata Xiao Yan berangsur-angsur tertuju pada Yuanxin dan berkata kepada Yuanxin, sebenarnya, kami tidak memiliki kebencian yang mendalam, hanya saja kami memiliki posisi yang berbeda. Katakan padaku apa tujuanmu. Xiao Yan memandang Yuanxin dan mengucapkan kalimat ini secara langsung. Dari kata-kata Kaisar kuno Tuoshai, Xiao Yan secara samar menebak bahwa tujuan orang-orang ini harus terkait dengan kehidupan abadi, tetapi Xiao Yan tidak terlalu jelas tentang tujuan khusus mereka. Ketika Yuanxin mendengar kata-kata Xiao Yan, dia hanya bisa mendengus dingin, dan tidak berbicara. Sebelumnya, kami tidak memiliki kebencian, tetapi setelah pertempuran ini, kebencian tumbuh. Jika Anda tidak ikut campur, bagaimana saya bisa menjadi budak di sini? Keras kepala Yuanxin membuat Xiao Yan sedikit tidak bisa berkata-kata. Dia tidak punya waktu lama untuk dihabiskan bersamanya, dan kekuatan menakutkan muncul dari tubuh Xiao Yan. Dan ketika King Lin melihat pemandangan ini, dia juga langsung berkata kepada Yuan, pupil tiga bunga ular hijau memiliki fungsi, yang dapat secara langsung mengendalikan jiwa seseorang untuk disiksa, tetapi saya selalu merasa terlalu kejam untuk mencobanya. Apakah kamu ingin mencobanya? Ketika kata-kata King Lin jatuh, Yuanxin tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik dibandingkan dengan Xiao Yan. Tidak ada keraguan bahwa murid tiga bunga ular hijau King Lin memiliki kekuatan pencegah yang lebih kuat baginya. Yuanxin melirik King Lin dan kemudian berpikir dalam hatinya, jika ada kesempatan, dia harus menggali mata ini. Tetapi ketika ide ini baru saja muncul, dia sudah merasakan mata dingin King Lin. Saya hanya dikalahkan oleh mereka sendirian, jadi saya bergabung dengan mereka. Saya biasanya suka sendirian, dan saya tidak tertarik dengan tujuan mereka. Saya hanya tahu bahwa tujuan mereka adalah untuk menciptakan alam dewa, dan sisanya saya tidak sangat jelas tentang hal-hal. Yuanxin juga buru-buru mengucapkan kalimat ini, tetapi setelah melihat King Lin, dia juga menambahkan, namun, tampaknya rencana mereka tidak hanya terungkap di jurang tak berujung ini, ada juga orang-orang mereka di luar. Setelah mendengar kalimat ini, King Lin juga memandang Xiao Yan dan berkata, Kakak Xiao Yan, aku bisa merasakan bahwa kata-katanya benar. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.